Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atamanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih zakat, yaitu tentang kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Zakat diantara bentuk ibadah yang sudah ditetapkan aturannya oleh syariat. Baik itu siapa yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang harus dikeluarkan, dan juga termasuk siapakah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Itu sudah diatur oleh agama Islam. Dan kelompok-kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil." Sesungguhnya sedekah itu, atau maknanya di sini adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu diberikan untuk orang-orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian al-amil, lalu mu'allaf, setelah itu kepada budak, wal gharimin, yaitu orang yang memiliki banyak hutang, wa fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, wa banis sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Inilah ke-8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah fakir, serta yang kedua adalah miskin. Di sini para ulama berselisih pendapat mana yang lebih membutuhkan antara fakir dan miskin. Ada yang mengatakan makna sama, ada yang mengatakan maknanya berbeda. Namun secara umum mereka menjelaskan bahwasanya fakir dan miskin mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengatakan fakir, orang yang tidak mampu, namun dia tidak mau untuk meminta-minta. Sedangkan miskin, dia tidak mampu, tidak memiliki kebutuhan, namun dia meminta. Atau juga ada yang mengatakan fakir miskin adalah orang yang kebutuhannya itu lebih besar daripada harta yang dimilikinya atau daripada gaji yang diperolehnya. Ada juga yang menilai bahwasanya orang dikatakan miskin apabila kebutuhannya tidak bisa mencukupi selama 1 tahun, atau hitungan dalam 1 tahun penghasilannya dalam 1 tahun itu tidak bisa mencukupi kebutuhan selama 1 tahun tersebut. Ini diantara makna fakir dan miskin. Namun intinya adalah orang yang tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya, khususnya untuk kebutuhan makan. Lalu kemudian wal amilin. Al-amil di sini adalah pegawai penerima zakat, pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang mendapatkan izin untuk mengumpulkan zakat. Sehingga orang ini, amil ini, pekerjaannya memang mengumpulkan zakat. Meskipun orang ini misalkan kaya, tapi dia mendapatkan zakat bukan karena kebutuhannya, tapi karena pekerjaannya. Dan ini memang ditunjuk oleh pemerintah atau yang diberikan izin seperti lembaga-lembaga swasta. Dan tidak termasuk amil adalah panitia ketakmiran masjid, panitia pengumpulan zakat di perusahaan atau di suatu lembaga yang memang asalnya bukan lembaga zakat. Maka itu bukan amil, dia hanya panitia saja. Karena pekerjaan utamanya bukan sebagai orang yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Jadi di sini harus difahami bahwasanya amil zakat itu bukan panitia penerima zakat, tapi benar-benar pekerjaannya khusus menangani zakat. Dan ini atas izin pemerintah atau lembaga yang diizinkan oleh pemerintah.
Kemudian berikutnya adalah al-mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf, orang yang hatinya sedang didekati agar lebih kuat imannya. Atau para ulama menyebutkan mu'allaf di sini ada setidaknya 3 macam. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir khususnya tokoh-tokohnya, yang mana ketika kita mengadakan pendekatan diharapkan mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Yang diharapkan mereka itu bisa memeluk agama Islam meskipun kaya, namun adalah tokoh. Ada yang membatasi ini hanya sebatas tokohnya saja, namun para ulama juga ada mengatakan tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh kafir saja, namun selama orang tersebut diharapkan bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu mu'allaf yang pertama. Yang kedua, mu'allaf di sini orang kafir, namun kita membayarkannya karena untuk mencegah perbuatan buruk yang akan dilakukan kepada orang muslim, sehingga penyaluran zakat kepada mereka sebagai bentuk pencegahan agar mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Dan yang ketiga, makna mu'allaf di sini adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, sehingga perlu dikuatkan keimanan mereka. Ini mu'allaf. Artinya ya keimanannya mungkin baru masuk ke dalam agama Islam, masih lemah. Sehingga dengan adanya pemberian zakat ini diharapkan mereka semakin cinta kepada Islam ini sendiri. Kalau sekarang biasanya kita menyebut mu'allaf kalau orang yang dulunya kafir sekarang masuk ke dalam agama Islam, itu mu'allaf. Ya, ini belum tentu. Kalau misalkan seseorang lahir memang non muslim, kemudian usia 20 tahun misalkan masuk ke dalam agama Islam, sekarang usianya sudah 40 tahun, maka belum tentu disebut sebagai mu'allaf. Bisa jadi keimanannya sudah kuat, bahkan bisa jadi dia seorang ustadz, namun dulunya pernah kafir. Maka ketika dia kedudukannya sebagai seorang ustadz, bahkan mendakwahkan ke dalam agama Islam, ya sudah bukan mu'allaf lagi, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan zakat dari sisi ini. Kemudian berikutnya adalah wafir riqab. Wafir riqab di sini adalah budak. Budak di sini yang berhak untuk mendapatkan juga setidaknya ada 3 macam caranya. Yang pertama dengan memerdekakan seorang budak muslim. Dia muslim kemudian ingin dimerdekakan dengan uang zakat tersebut, maka ini boleh. Yang kedua, budak yang statusnya mukatib. Budak mukatib ini adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, ingin membeli dirinya sendiri kepada tuannya, namun dengan tempo. Artinya dia berjanji kepada tuannya, saya ingin merdeka, saya berjanji akan melunasi pembelian diri saya sendiri. Ini namanya mukatib, atau istilahnya mukatabah. Maka budak yang seperti ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah seseorang muslim, dia dalam tawanan, entah itu tawanan kafir, atau ada juga yang mengatakan tawanan orang muslim juga boleh, selama dia ditawan oleh orang yang mendoliminya. Dia ditawan dalam keadaan terzolimi dan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membayar tebusan, dengan membayar sejumlah uang. Maka untuk membayar bisa diambilkan dari uang zakat. Kemudian wal gharimin, orang yang memiliki hutang. Pengertian dari orang yang memiliki hutang di sini, orang yang berhutang ada 2 macam. Al-gharim li nafsihi dan al-gharim li ghairihi. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Misalkan dia berhutang kemudian tidak mampu untuk membayarnya. Apalagi sekarang misalkan seseorang ngontrak sebuah rumah, lalu karena sekarang nggak mendapatkan pekerjaan sehingga susah untuk melunasi, nggak bisa bayar, dan dia punya utang kepada pemilik rumah, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan
zakat. Atau bisa juga al-gharim di sini li ghairihi, dia berhutang bukan untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya kaya, namun dia berhutang untuk misalkan mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Ketika dia harus mendamaikan dua kelompok ini juga butuh dana, butuh uang untuk mendamaikan keduanya. Maka orang seperti ini juga berhak untuk mendapatkan zakat, agar keinginannya mendamaikan dua kelompok tadi itu bisa terlaksana. Karena dia utang tadi bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk kemaslahatan beberapa pihak. Maka di sini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i. Jihad dengan pemimpin kaum muslimin yang sah. Jihad bukan jihadnya organisasi atau kelompok, bukan, tapi benar-benar seorang mujahid, dia berjihad bersama Amirul Mukminin memerangi negara kafir, tentu dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Maka para mujahid di sini berhak untuk mendapatkan zakat. Dan para ulama juga menjelaskan di antara makna fisabilillah di sini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan ilmunya. Jadi para thalabul ilmi, orang yang sedang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, dia berhak untuk mendapatkan zakat atau boleh mendapatkan zakat. Seperti orang yang sedang mondok misalkan, dia belajar ilmu agama. Dan ilmu agama ini dia juga untuk berjihad, memerangi segala bentuk penyimpangan di dalam agama, menjelaskan kepada orang-orang yang berbuat salah. Maka di sini adalah bentuk jihad, sehingga orang tersebut juga berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu ahlul ilmi. Kalau orang mengkhususkan tafarruk, artinya dia memang tidak bekerja, lalu kemudian dia menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu syar'i. Hal ini berbeda dengan orang yang mengkhususkan waktunya untuk beribadah. Orang yang mengkhususkan waktunya untuk beribadah saja, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Justru dia diperintahkan untuk bekerja kalau dia mengkhususkan untuk beribadah saja, bukan untuk talabul ilmi atau untuk mengajarkan ilmu. Inilah diantara keutamaan ahlul ilmi dibandingkan dengan ahlul ibadah. Kemudian wabnis sabil, orang yang berada dalam perjalanan, orang safar, qadarullah kehabisan bekal, meskipun di daerah asalnya mungkin dia kaya, tapi sekarang nggak bisa memanfaatkan hartanya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat sesuai dengan kebutuhannya. Maka itu diantara 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam.